Halo sahabat Hidup TV, selamat datang dalam renungan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, 23 November 2025. Renungan hari ini dibawakan oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi, Uskup Keuskupan Ketapang, dengan tema menarik dan sangat relevan, pemimpin masa kini dan masa depan. Hari ini gereja merayakan Kristus Raja. Hari ini juga adalah Hari Orang Muda Sedunia. Kita diajak melihat apa arti menjadi pemimpin dalam terang Kristus Raja dan mengapa orang muda dipanggil untuk memimpin sejak sekarang, bukan nanti. Dalam bacaan pertama, semua suku Israel datang kepada Daud dan berkata, "Kami ini darah dagingmu." Mereka meminta Daud menjadi raja. Permohonan ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang membawa perubahan. Monsinyur Pius menegaskan bahwa pemimpin sejati bukan yang memamerkan kuasa. Pemimpin sejati adalah yang mengandalkan Allah, yang mempersatukan, yang menggembalakan umatnya seperti gembala yang berbau domba. Daud memimpin dengan wibawa yang berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Yesus adalah Daud yang baru. Ia mempersatukan seluruh umat Allah melalui salib dan kebangkitannya. Paulus menulis bahwa Kristus mendamaikan segala sesuatu oleh darah salibnya. Itulah sumber belas kasih ilahi, dan belas kasih inilah yang menjadi dasar setiap kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen adalah pemimpin yang menyatukan karena ia bergerak dengan belas kasih. Sebaliknya, pemimpin yang bergerak dengan kepentingan pribadi akan memecah belah. Pertanyaannya, bagi kita, gerakan hidup saya berasal dari belas kasih atau dari kepentingan? Paulus menegaskan, Bapa telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian. Artinya, kepemimpinan Kristen bukan soal kemampuan pribadi. Ini adalah buah dari inisiatif Allah. Setiap orang yang dibaptis telah menerima Roh Kudus. Roh itulah yang membuat kita berseru, "Abba, ya Bapa." Roh yang sama memberi kita pengampunan, pemulihan, dan kemampuan untuk menghadirkan belas kasih Allah kepada sesama. Pemimpin sejati bukan yang sempurna. Pemimpin sejati adalah yang pernah mengalami belas kasih Tuhan, lalu membagikannya kepada orang lain. Monsinyur Pius mengingatkan, pemimpin Kristen adalah pembawa damai. Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia membawa kita ke dalam persahabatan dan keselamatan yang penuh. Ia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Pemimpin sejati tidak menciptakan ketegangan. Ia membangun ruang aman. Ia mempertemukan, bukan memisahkan. Ia mengangkat martabat, bukan merendahkan. Itulah karakter kepemimpinan yang lahir dari salib Kristus. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam adalah juga Hari Orang Muda Sedunia. Monsinyur Pius mengutip pesan Paus Fransiskus, "Juga kalian bersaksilah karena kalian ada bersamaku." Yesus memanggil orang muda bukan sebagai penonton. Ia memanggil mereka sebagai sahabat, sebagai pemimpin masa kini dan masa depan gereja. Yesus mengenal hati orang muda, kegelisahan, keinginan akan keadilan, rasa haus akan kebenaran, kerinduan akan keindahan, semangat untuk damai, namun juga beban diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka hadapi. Dalam dunia yang tidak menentu, orang muda dipanggil memandang Yesus seperti penjahat yang disalibkan bersama Dia. Dalam ketakutan dan kegalauannya, ia berkata, "Ya Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Itu bukan doa pasrah. Itu
adalah pengakuan iman paling jujur seorang manusia di ujung hidupnya. Yesus adalah Raja sejati. Ia memimpin dengan cara yang tidak biasa. Ia melayani, ia merangkul, ia mengampuni, ia rela menderita demi umatnya. Pemimpin sejati tidak pernah lari dari salib. Ia menghadapinya, karena di sanalah kasih menjadi nyata. Orang muda dipanggil untuk memandang salib Kristus, sebab salib itulah yang menyingkapkan jati diri kita yang terdalam. Salib menjadi cermin panggilan untuk melayani, untuk mengasihi, dan untuk menjadi pemimpin dengan hati yang lembut namun teguh. 40 tahun lalu, Paus Yohanes Paulus II memberikan salib kepada orang muda agar salib itu menemani perjalanan hidup mereka. Hari ini, undangan itu kembali disampaikan. Arahkan pandangan kepada Yesus, Raja Kasih, maka engkau akan menemukan panggilanmu sebagai pemimpin. Mari kita refleksikan. Apakah saya memimpin dengan belas kasih atau dengan kepentingan diri? Apakah saya mempersatukan atau tanpa sadar memecah belah? Apakah saya sudah membuka ruang bagi Roh Kudus untuk melayakan saya? Apakah saya memandang salib untuk menemukan kekuatan? Dan sebagai orang muda, apakah saya siap mengambil peran memimpin mulai sekarang? Pemimpin Kristen hadir dalam keluarga, komunitas, pelayanan, pekerjaan. Pemimpin Kristen adalah kehadiran yang menyembuhkan. Sahabat Hidup TV, renungan hari ini mengajak kita melihat kepemimpinan sebagai panggilan suci. Kristus Raja memimpin dengan pengorbanan. Ia menyatukan, bukan memecahkan. Ia melayani, bukan menguasai. Dan ia memanggil kita, terutama orang muda, untuk melakukan hal yang sama. Jadilah pemimpin yang memandang Kristus. Jadilah pemimpin yang membawa damai. Untuk pendalaman lebih lengkap, baca selengkapnya di Majalah Hidup edisi 47 tahun 2025. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, Engkau memanggil kami menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Arahkanlah pandangan kami kepada salib-Mu, agar kami selalu melayani, bukan menguasai. Teguhkanlah orang muda untuk memimpin dengan keberanian dan damai. Bentangkanlah jalan bagi kami untuk menjadi pemersatu bagi gereja dan dunia. Amin.